The Mother Flame adalah senjata rahasia buatan Dr. Vegapunk untuk menghancurkan kerajaan Lulusia. Apa sebenarnya rahasia dari senjata ini dan mengapa kekuatannya begitu benar-benar dahsyat hingga bisa untuk menghapus satu pulau besar sekaligus dari peta dunia? Penasaran? Jadi, mari kita pecahkan! Hiyo Tamago! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya selalu baik-baik saja ya, selalu semangat dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Minggu ini Tamagon kembali akan menghadirkan teori menarik bagi kalian sembari menunggu manga One Piece yang break sebulan ke depan. Teori yang akan kita bahas kali ini yakni mengenai senjata pemusnah massal yang dimiliki oleh Im Sama. Banyak poin yang Tamagon miliki serta kita akan menganalisa tentang sebuah rahasia besar yang terdapat pada senjata buatan milik Vegapunk ini. Jadi, seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, jangan lupa untuk sediakan cemilan dan minuman favorit kalian ya untuk menemani Tamagon bersama-sama membahas tentang senjata Mother Flame ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Pemerintahan dunia selalu saja mencari cara untuk memperkuat daya tempur mereka yang nantinya mereka akan gunakan sewaktu-waktu terjadi sebuah ancaman serius yang akan mereka dapatkan dengan musuh yang makin banyak. Salah satu cara memperkuat daya tempur mereka adalah mereka merekrut seorang pria yang mempunyai kecerdasan di luar batas orang normal pada umumnya. Pemerintahan dunia merekrut Vegapunk untuk menjadi bagian dari mereka. Pria ini mempunyai kecerdasan dan pemikiran melebihi orang manapun. Banyak sekali ide yang tertanam di otak kakek tua yang satu ini dan sudah jelas pemerintahan dunia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini untuk melepas pria yang mendapatkan Nobel perdamaian ini. Berapapun biaya yang mereka keluarkan untuk melakukan hal gila dari Dr. Vegapunk, mereka pasti akan mengeluarkan dana tersebut dengan tujuan Vegapunk juga harus tunduk pada mereka apapun yang mereka perintahkan dan juga inginkan terhadap suatu teknologi. Salah satu impian dari pemerintahan dunia adalah mendapatkan senjata pemusnah massal yang benar-benar kuat yang akan menambah daya tempur dari organisasi ini. Dengan keinginan tersebut, sudah jelas Dr. Vegapunk mendapatkan sokongan dana yang begitu banyak dari pemerintahan dunia agar keinginan mereka ini segera tercapai. Nah, itu pun sudah dibuktikan dengan lahirnya senjata mengerikan dari pemerintahan dunia yang dihadiahkan Dr. Vegapunk bernama Mother Flame. Senjata ini memang benar-benar diimpikan oleh pemerintahan dunia karena ini merupakan senjata yang di luar nalar. Bisa untuk menghancurkan satu pulau tanpa sisa hanya dalam waktu hitungan detik. Kerajaan Lulusia adalah salah satu negara yang sudah mencicipi kekuatan maha dahsyat yang dimiliki oleh senjata ini. Dengan hitungan sepersekian detik, pulau ini langsung tidak ada dalam peta dunia dan dinyatakan menghilang. Mereka dihantam cahaya besar dari atas dan seketika itu pun cahaya tersebut menyebabkan ledakan besar yang meluluh lantakan pulau ini. Im Sama adalah orang yang bertanggung jawab atas kejadian ini dan dialah yang menginisiasi untuk menghancurkan pulau tersebut dengan Mother Flame. Dalam chapter 1086 pun mengungkapkan kejadian yang sebenarnya. Pada saat itu, Im Sama menginginkan untuk mencoba senjata yang dibuat oleh Vegapunk. Lalu, Gorosei menyarankan untuk mencobanya di lautan ataupun di daratan seperti hutan. Im Sama jelas tidak mau. Lantas, ia pun menyatakan bahwa dia ingin menargetkan Pulau Lulusia sebagai bahan uji coba senjata ini. Alasan dari pulau ini dipilih juga terungkap bahwa Im Sama mengatakan dengan alasan karena dekat. Namun, sepertinya Tamagon rasa ada maksud tertentu selain itu. Mungkin saja ada sejarah yang terkait dengan pulau tersebut yang menyebabkan pulau tersebut dijadikan bahan uji coba kemampuan senjata ini. Dan entah apapun itu, senjata inilah yang membuat pulau ini hilang seperti layaknya mendapatkan Buster Call. Sekarang mari kita analisa bagaimana sebenarnya sistem kerja dari senjata ini dan mengapa kekuatannya begitu menghancurkan. Apakah ada rahasia di balik senjata ini yang dibuat oleh Dr. Vegapunk? Pertama, ini sepertinya bisa diaktifkan langsung oleh Im Sama dan juga Gorosei. Sepertinya ada ketentuan klasifikasi pengguna yang menjadi prioritas dari senjata ini. Ini layaknya penggunaan senjata penghancur lain seperti Seraphim yang juga punya klasifikasi beberapa pengguna untuk bisa mengaktifkan benda ini. Namun, bedanya dengan Seraphim adalah senjata pembunuh ini hanya bisa diaktifkan oleh Im Sama dan juga para Gorosei. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba lihat pada sisi kekuatan yang dimiliki oleh senjata ini. Pada saat senjata ini mengeluarkan kemampuannya, benda itu mengeluarkan semacam
cahaya atau api yang sepertinya menghasilkan 16 pilar garis lurus yang membentang ke bawah. Nah, masih ingatkah kalian dengan apa yang dikatakan oleh salah satu dari cloningan Dr. Vegapunk yakni Lilith? Dia bilang sesuatu tentang Eternal Flame atau api abadi. Nah, mungkin disinilah salah satu petunjuk yang Tamagon rasa terkait dengan senjata ini. Kita kembali lagi ke pembahasan awal tentang siapa yang melakukan kendali terhadap senjata ini. Kemungkinan besar perbedaan yang kembali mencolok dari Seraphim dan juga Mother Flame ini adalah Seraphim adalah bentuk robot yang disempurnakan menjadi manusia. Para mantan Shichibukai dibuatkan seperti cloningan yang mirip sekali seperti mereka, namun berbeda dengan Mother Flame. Tamagon yakin itu bukan hanya sekedar alat mekanis seperti Seraphim, itu adalah makhluk hidup yang bisa dikendalikan. Vegapunk sepertinya selalu membuat inovasi dari ide maupun pemikiran dalam membuat sesuatu. Dia akan terus melakukannya berulang-ulang demi mencapai tujuan senjata yang benar-benar sempurna. Upgrade akan terus dia lakukan dengan senjata apapun sebagai profesionalitasnya sebagai seorang ilmuwan. Dan Mother Flame adalah senjata yang bisa dibilang alat yang paling nyaris sempurna karena dia sudah bisa melakukan perubahan terhadap senjata-senjata sebelumnya. Lalu kenapa Tamagon menyebut benda ini adalah makhluk hidup yang bisa untuk dikendalikan? Bagaimana jika Mother Flame adalah sangkar naga yang berisi 16 naga di bawah kendali penggunanya? Kenapa naga? Nah, sekarang Tamagon akan mengajak kalian dulu flashback jauh ke chapter sebelumnya, yakni di Pulau Panghazar. Kita tahu di sini Vegapunk telah membuat naga. Mereka adalah makhluk pertama yang kita lihat di Panghazar. Kita juga tahu bahwa mereka pernah ada di zaman dulu. Ryuma pernah membunuh seekor naga. Terakhir, kita juga tahu bahwa naga itu sangat penting dalam alur cerita One Piece, khususnya pemerintahan dunia. Para bangsawan dunia menamai diri mereka dengan nama Naga Langit dan menggunakan simbol mereka. Lihatlah simbol mereka seperti tapak kaki dari seekor naga. Itu pernah mencuat dugaan bahwa pemerintahan dunia tentu tahu makhluk mitologi yang luar biasa super kuat ini yang tentu juga akan ada hubungannya dengan abad kekosongan. Bayangkan saja jika 16 naga ini menggunakan blast burst atau semburan api pada saat yang sama akan terlihat seperti ini. Di sisi lain kita tahu naga bisa mengendalikan cuaca tanpa batas tertentu kan? Nah, sekarang mari kita hubungkan kembali ke senjata kuno. Mungkinkah ada benda terbang serupa dengan 16 naga di masa lalu? Bagaimana jika Mother Flame adalah salinan dari kekuatan Uranus senjata kuno dari masa Void Century? Jika Poseidon adalah kekuatan atas Raja Laut, Tamagon menduga Uranus adalah kekuatan atas Raja Udara. Poseidon digambarkan bisa untuk mengendalikan Sea Kings di lautan. Sama halnya seperti Uranus yang digambarkan juga bisa mengendalikan Raja Udara, dan siapa lagi makhluk yang bisa dikatakan Raja Udara selain hewan mitologi naga. Bocoran sedikit, Tamagon nanti juga akan menjelaskan bahwa Nami kemungkinan besar adalah identitas dari Uranus yang sebenarnya. Di sini Tamagon tidak akan terlalu banyak membahas teori ini. Kita akan bahas teorinya dalam video selanjutnya ya. Pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya. Kita lanjut. Sekarang disinilah kata Mother akan masuk akal. Uranus adalah senjata kuno yang menjadikannya sebagai penguasa naga, atau dengan kata lain, The Mother of Dragon. Penemuan Vegapunk jelas-jelas meniru kekuatan Uranus. Sekarang coba kita lihat dalam sebuah film yang bernama Game of Thrones. Seperti Daenerys Targaryen dari Game of Thrones, wanita ini adalah salah satu orang yang bisa untuk mengendalikan para naga. Dia disebut sebagai The Queen of Dragon. Ini akan persis seperti Nami nantinya. Overall, Vegapunk telah menemukan perangkat yang memungkinkan seseorang mengendalikan naga dan meniru kekuatan dari Uranus. Senjata ini bernama Mother Flame. Sekarang jika Mother Flame dihancurkan, itu berpotensi akan melepaskan 16 naga ke dunia. Yeps, ini akan menjadi tugas senjata kuno Uranus untuk mengendalikan mereka semua, dan tampaknya Nami mungkin ada di sana untuk menyelamatkan dan mengendalikan naga-naga itu. Dan untuk menutup teori liar ini ada sebuah pertanyaan. Mengapa Vegapunk memiliki rencana untuk membuat duplikat dari senjata kuno Uranus? Seperti yang kita tahu bahwa dia mendasarkan semua karyanya pada rencana dan pengetahuan dari kerajaan kuno. Semisal markasnya yakni Egghead yang dikatakan adalah miniatur dari kerajaan kuno, yang dimana dia mendapatkan inspirasi dari sana. Belum lagi Vegapunk yang bahkan sepertinya melakukan pembuatan model monster laut yang dimana dia terinspirasi dari kekuatan Poseidon. Dan terakhir, sesuai dengan konsep Vegapunk meniru senjata-senjata di masa lampau, Mother Flame adalah blueprint dari konsep senjata kuno mematikan yakni Uranus. Yaps, jadi sekian saja ya pembahasan Tamagon mengenai senjata mengerikan yang dimiliki oleh pemerintahan dunia yakni Mother Flame. Mungkin dari kalian punya pendapat yang liar yang lebih gila dari ini. Silahkan tulis di kolom komentar ya, dan silahkan berdiskusi. Kalian juga bisa sertakan di kolom komentar ya konten apa yang selanjutnya patut kita bahas dan analisa untuk menunggu sebulan ke depan manga One Piece yang akan rilis. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama hari ini. Sampai jumpa di pulau selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.